Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah program linear akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan aplikasi program linear metode khusus simplex. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Dea Erlita dengan 3 digit NIM terakhir 056, Nova Iftihal dengan 3 digit NIM terakhir 068, Gina Ajeng dengan 3 digit NIM terakhir 070, dan Ina Febrianti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Aplikasi permasalahan. Saat pandemi COVID-19 melanda, banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mengoptimalisasi kegiatan usaha. Pandemi COVID-19 menjadi ancaman utama dalam segala bidang. UMKM milik Ibu Martina menjadi salah satu UMKM yang mengalami penurunan keuntungan selama masa pandemi COVID-19. Beberapa kendala yang dialami Ibu Martina adalah biaya, transportasi, dan jarak tempuh. Salah satu metode yang dapat digunakan ialah metode simplex, yang merupakan bagian dari program linear. Perhitungan ini memiliki tujuan yaitu untuk membantu UMKM, khususnya UMKM milik Ibu Martina, dalam hal optimalisasi hasil penjualan agar meningkatkan keuntungan. Hasil yang didapat dijadikan sebagai bahan acuan atau tolak ukur sebagai UKM dalam hal pengambilan keputusan untuk mengambil data. Kemudian diketahui bahwa UMKM dari Ibu Martina yaitu berupa usaha bakpia dengan komposisi bakpia yang terdiri dari jenis kacang hijau dengan memerlukan 0,5 kg kacang hijau dan 0,5 kg gula. Sedangkan untuk komposisi isi dari bakpia coklat memerlukan 0,3 kg coklat batangan dan 0,2 kg gula. Diasumsikan bahwa permintaan konsumen sesuai dengan jumlah produksi. Sementara keuntungan per produk yang diperoleh adalah 100.000 untuk bakpia kacang hijau dan 80.000 untuk bakpia coklat. Diketahui juga persediaan bahan baku adalah 5 kg gula dan 10 kg isian. Jadi berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh UMKM dari Ibu Martina? Untuk penyelesaiannya, kita misalkan bahwa X merupakan bakpia kacang hijau dan Y merupakan bakpia isi coklat, sehingga diperoleh sheet max-nya yaitu 100.000 X ditambah 80.000 Y. Dengan himpunan untuk memenuhi yaitu 0,5 X ditambah 0,5 Y kurang dari sama dengan 5, 0,5 X ditambah 0,3 Y kurang dari sama dengan 10, X, Y lebih dari 0. Dengan X dan Y merupakan komposisi dari bakpia. Sehingga diperoleh persamaan 0,5 X ditambah 0,5 Y sama dengan 5 dan 0,5 X ditambah 0,3 Y sama dengan 10. Diperoleh tabel selanjutnya yaitu Q 0,5 dan Y 0,2 dan 0,3. Kemudian S1 dan S2 untuk membentuk matriks identitas yaitu 1, 0, dan 01. Sehingga kita peroleh program awal dengan tabel CB 0, 0, FDB-nya S1, S2, Q 5, 10, kemudian X 0,5 dan 0,5, kolom Y 0,2, 0,3, S1, 10, S2, 01. Ini disesuaikan dengan persamaan seperti sebelumnya. Setelah itu, kita mencari kolom kunci dengan cara CJ, MJJ. Diperoleh pada kolom X yaitu negatif 100 dan kolom Y negatif 80. Kita pilih nilai yang paling kecil yaitu pada kolom X. Setelah itu, kita mencari nilai P dengan cara Q dibagi dengan nilai pada kolom kunci, sehingga diperoleh P pada baris pertama yaitu 5 per 0,5 sama dengan 10, pada baris kedua 10 per 0,5 sama dengan 20. Kita pilih nilai P yang paling kecil yaitu pada baris pertama, sehingga pada baris pertama dan kolom kunci pada X diperoleh baris kunci, sehingga baris kuncinya adalah 0,5. Berdasarkan elemen kunci yang diperoleh, langkah selanjutnya adalah transformasi baris kunci.
Jadi karena tadi elemen kuncinya ada di baris pertama, maka transformasi baris kuncinya itu di baris pertama. Jadi kita tulis dulu angka-angka yang ada di baris pertama dari Q sampai dengan S2. Lalu setiap angkanya dibagi dengan elemen kunci. Di sini kita punya 5 dibagi 0,5, 0,5 dibagi 0,5, 0,2 dibagi 0,5, 1 dibagi 0,5, dan 0 dibagi 0,5. Dari tabel diperoleh 10, 1, 0,4, 2, dan 0. Langkah selanjutnya adalah transformasi baris lain. Baris lain di sini adalah baris kedua. Jadi, angka-angka yang ada di baris kedua ditulis dulu dari Q sampai dengan S2. Lalu semuanya dikurangi oleh perkalian dari sel yang sejajar dengan elemen kunci dikalikan hasil dari transformasi baris kunci. Di sini kita punya 10 dikurangi 0,5 dikali 10 hasilnya adalah 5. Terus ada juga 0,5 dikurangi 0,5 kali 1 hasilnya adalah 0. Terus ada 0,3 dikurangi 0,5 dikali 0,4 hasilnya 0,1. Terus ada juga 0 dikurangi 0,5 dikalikan 2 hasilnya adalah negatif 1. Terus ada juga 1 dikurangi 0,5 dikalikan 0 hasilnya adalah 1. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel simplex baru. Format tabel simplex baru ini sama seperti program awal. Jadi di sini memuat CB, VDB, Q, X, Y, S1, S2, dan P. Jadi dari angka-angka yang kita cari tadi kita tulis di tabel simplex baru. Jadi Q-nya itu 10 dan 5, X-nya 1 dan 0, Y-nya 0,4 dan 0,1, S1-nya 2 dan 1, S2-nya 0 dan 1. Lalu jangan lupa di VDB-nya itu karena tadi kita pakai elemen kuncinya itu di X, jadi VDB-nya diganti X dan CB-nya diganti 100. Langkah selanjutnya adalah mencari ZC min CJ. Di sini ZC min CJ dari Q itu adalah 1000, hasil dari 100 dikalikan 10 ditambah 0 dikalikan 5. Terus untuk Q itu ada 100 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 0 lalu dikurangi 100. Hasilnya adalah 0. Terus untuk yang Y itu ada 100 dikalikan 0,4 ditambah 0 dikalikan 0,1 kemudian dikurangi 80 hasilnya adalah negatif 40. Terus untuk yang S1 itu adalah 100 dikalikan 2 ditambah 0 dikalikan min 1 kemudian dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 200. Dan untuk yang S2 itu 100 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan 1 kemudian dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 0. Dari ZC min CJ ini diperoleh nilai ZC min CJ paling kecil itu adalah negatif 40. Jadi Y merupakan kolom kunci. Lalu kita mencari baris kuncinya dengan cara mencari nilai P. P diperoleh dari Q dibagi dengan kolom kunci. Untuk VDB yang X itu nilai P-nya itu 10 dibagi 0,4 hasilnya adalah 25. Sedangkan untuk yang S2 itu nilai P-nya itu 5 dibagi 0,1 hasilnya adalah 50. Antara 25 dan 50 kita pilih yang paling kecil untuk menjadi baris kunci.
Jadi baris kuncinya itu adalah X. Sel yang merupakan baris kunci dan kolom kunci itu disebut elemen kunci. Jadi di sini diperoleh elemen kuncinya itu adalah 0,4. Karena kita telah mendapatkan elemen kunci dari tabel sebelumnya, yaitu terdapat di baris pertama, maka transformasi baris kunci akan dilakukan di baris pertama juga. Kita tuliskan terlebih dahulu angka-angka yang terdapat di kolom sepanjang Q sampai dengan S2, yaitu ada 10, 1, 0,4, 2, dan 0. Kemudian kita bagi semua angka-angka tersebut dengan elemen kunci yang telah didapat tadi, yaitu 0,4. Kita bagi 10 dibagi 0,4 sama dengan 25, 1 dibagi 0,5 sama dengan 2,5, 0,4 dibagi 0,4 sama dengan 1, 2 dibagi 0,4 sama dengan 5, dan 0 dibagi 0,4 sama dengan 0. Kemudian transformasi baris lain. Karena elemen kunci terdapat di baris pertama, maka kita lakukan transformasi baris lain di baris kedua. Angka-angka yang terdapat di kolom kedua sepanjang Q sampai dengan S2 kita tulis terlebih dahulu, yaitu 5, 0, 0,1, min 1, dan 1. Kemudian semua angka-angka tersebut kita kurangi hasil dari perkalian sel yang sejajar dengan elemen kunci, kemudian dikalikan dengan hasil transformasi baris kunci. Kita dapatkan 5 min 0,1 dikali 25 sama dengan 2,5, 0 dikurangi 0,1 dikali 2,5 sama dengan min 25, 0,1 dikurangi 0,1 dikali 1 sama dengan 0, kemudian min 1 dikurangi 0,1 dikali 5 sama dengan min 1,5, dan 1 min dikali 0,1 dikali 0 sama dengan 1. Hasil transformasi kedua transformasi tersebut kita masukkan ke dalam tabel sintaks baru. Kita masukkan ke dalam tabel sintaks baru, maka didapatkan di baris Q terdapat angka 25 dan 2,5, kemudian di X 2,5 dan min 25, Y 1 dan 0, S1 5 min 1,5, dan S2 0 dan 1. Kemudian kita akan mencari ZC min CC sama seperti cara sebelumnya. Dari Q kita mendapatkan hasil 2000, X sama dengan 100, dan Y sama dengan 0, kemudian S1-nya 400 dan S2 0. Maka karena sudah memenuhi, yaitu untuk setiap pilihan ZC min CC lebih dari 0, sehingga penyelesaian optimal yaitu didapatkan Z max-nya sama dengan 2 juta. Jadi keuntungan maksimal yang dapat diperoleh UMKM milik Ibu Marlina adalah sebesar 2 juta rupiah. Baik, untuk selanjutnya ini membuktikan jawaban yang sudah kita hitung secara manual menggunakan aplikasi POMGM yang ada di PC masing-masing yang sudah di-download. Untuk langkah pertama, yakni double klik icon aplikasi POMGM yang terdapat dalam PC, kemudian akan muncul tampilan layar pertama seperti pada gambar berikut. Nah, di tampilan pertama tersebut terdapat tulisan linear programming di sebelah kanan yang sudah saya lingkari dengan warna biru. Kemudian klik tulisan linear programming. Selanjutnya akan muncul tabel create dataset for linear programming. Nah, di tabel ini kita nantinya akan mengisikan bagian title, objektif, dan row names yang sudah saya beri lingkaran dengan warna biru. Untuk title nanti diisi dengan opsional, kemudian untuk objektif kita klik sesuai dengan masalah yang akan kita selesaikan, dan untuk row names-nya juga bersifat opsional. Nah, di sini saya akan menulis titelnya dengan kelompok 2, kemudian untuk objektifnya karena kita akan menyelesaikan masalah maksimal, jadi kita klik yang maximize. Kemudian untuk row names-nya saya pilih constraint 1, constraint 2, dan constraint 3. Selanjutnya klik OK pada sebelah kanan bawah, maka akan muncul tabel dari kelompok 2 yang nantinya yang masih berangka 0 kita akan isi sesuai dengan persoalan yang sudah disebutkan di awal tadi.
Untuk maximize X1-nya kita isi dengan 100.000, kemudian untuk maximize X2-nya kita isi dengan 80.000. Kemudian untuk constraint 1X1-nya kita isi dengan 0,5. Nah, di sini penulisan 0,5 ditulis dengan titik 5. Kemudian untuk constraint 2X2-nya kita tulis 0,2 ditulis dengan titik 2. Kemudian constraint 2 untuk X1-nya 0,5, constraint 2 untuk X2-nya 0,3, dan tandanya sudah kurang dari sama dengan semua. Kemudian untuk RHS-nya constraint 1 yaitu 5 dan RHS-nya constraint 2 yaitu 10. Kemudian untuk equation from-nya itu menyesuaikan yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya, setelah kita isi semua dan sesuai dengan persoalan yang kita inginkan, klik solve atau segitiga hijau yang terdapat pada bagian atas. Sudah saya lingkari dengan warna biru. Kemudian akan muncul linear programming result atau hasil dari program linearnya. Nah, di sini terdapat tabel kelompok 2 solution, didapat dual dari constraint 1-nya yaitu 400.000 dan dual dari constraint 2-nya 0. Untuk solution X1-nya sama dengan 0 dan solution X2-nya sama dengan 25, dan RHS-nya didapat 2 juta atau nilai Z max-nya. Karena tadi kita menggunakan perhitungan penambahan variabel slack, maka di sini juga bisa menggunakan variabel slack dengan mengklik tulisan solution list yang terdapat di bawah. Sudah saya beri lingkaran warna biru. Selanjutnya akan muncul tabel solution list yang kita inginkan. Nah, di tabel solution list ini terdapat variabel X1 yang statusnya non-basic atau di luar basis sehingga bernilai 0, kemudian X2-nya di dalam basis yang bernilai 25, kemudian slack 1-nya itu statusnya non-basic atau di luar basis sehingga bernilai 0, kemudian slack 2-nya di dalam basis bernilai 2,5, dan didapat optimal value atau Z atau penyelesaian optimalnya yaitu 2 juta. Nah, ini dia tabel dari penggunaan POM-QM untuk permasalahan kelompok 2, dan didapat hasil Z max-nya yaitu 2 juta. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari UMKM milik Ibu Martina adalah sebesar 2 juta. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.